Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan pada kelas 9 bersama Miss Lia. Nah, sebelum kalian melanjutkan pembelajaran, Miss harap kalian sudah menyiapkan buku IPA-nya yaitu dan kalian bisa buka bab 4 di halaman 88 mengenai listrik statis dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di bab ini kalian akan mempelajari konsep listrik statis serta listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung aja kita bahas ya. Nah, konsep listrik statis ini terdiri dari muatan listrik, hukum Coulomb, medan listrik, dan yang terakhir adalah beda potensial dan energi listrik. Tapi kita akan bahas satu persatu. Muatan listrik ya. Kalian bisa lihat bukunya halaman 89 ya. Muatan listrik ini terdiri dari dua macam, yaitu muatan listrik positif dan negatif. Muatan listrik yang positif ini disebut dengan proton, disimbolkan dengan tanda positif, sedangkan muatan listrik negatif disebut elektron dan disimbolkan dengan tanda negatif. Satuan muatan listrik adalah Coulomb ya. Coulomb. Nah, Coulomb. Jadi muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan listrik yang tidak sejenis akan tarik-menarik. Ya, ada beberapa benda yang bisa menghasilkan listriknya sendiri. Nah, yang bisa menghasilkan listriknya sendiri ini atau pergerakan listrik yang dihasilkannya tidak mengalir, maka disebutlah dengan listrik statis. Benda-benda yang dapat menghasilkan listriknya sendiri ini apabila diberi suatu tindakan atau gaya ya, misalkan bulu kelinci, gelas, mika, wol, bulu kucing, sutra, kapas, dan lain sebagainya. Nah, tapi yang menghasilkan listrik ini yang bisa atau yang bersifat konduktor ya. Konduktor sendiri ini adalah sifat benda yang dapat menghantarkan panas atau listrik. Jadi kalau yang isolator sih sebenarnya bisa, cuma ya harus diberi tindakan. Ya nanti gimana caranya kita akan lihat ya prosesnya. Nah, kita akan bahas dulu nih. Benda bermuatan listrik ini terdiri dari yang namanya atom. Atom ini apa sih? Nah, atom ini adalah satuan partikel terkecil, satuan zat terkecil dari partikel ya. Jadi apabila ada satu zat, kemudian zatnya ini terdiri dari satu partikel zat ini terdiri dari beberapa atom. Nah, di dalam atom ini ada yang namanya bagian-bagiannya. Beberapa atom ini akan dihasilkan satu atom. Nah, satu atomnya ini ketika di zoom ya atau diperbesar, ini akan terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada inti atom, lalu ada elektron yang bergerak terus-menerus, ini elektron. Nah, sedangkan proton serta neutron ini terletak di inti atom ya. Jadi dalam atom ini ada terdiri dari 3 bagian, yaitu ada proton, neutron, dan elektron. Nah, proton ini bermuatan positif, sedangkan neutron tidak bermuatan, dan elektron bermuatan negatif ya. Ingat, kalau proton dan neutron ini terletak di dalam inti atom, sedangkan elektron adalah benda yang bergerak itu ya, partikel yang terus bergerak di luar atau mengelilingi inti atom. Selanjutnya, susunan partikel zat padat ya. Atom ini menyusun tiga jenis zat, yaitu
padat, cair, dan gas. Nah, ini adalah susunan partikel zat padatnya. Apabila zat padat dipisahkan menjadi beberapa partikel dan pisahkan menjadi satu partikel. Nah, satu partikel ini itu tadi terdiri dari satu atom. Ya. Nah, satu atomnya ini tadi terdiri dari neutron, dia muatannya netral. Terus ada elektron yang terus bergerak, dia muatannya negatif, dan proton, dia muatannya positif. Ingat, neutron dan proton letaknya ada di dalam inti atom. Ya, kalian bisa lihat bukunya halaman 89. Selanjutnya, nah tadi kan sebelumnya ada beberapa benda yang bisa menghasilkan listriknya sendiri dengan diberi perlakuan. Nah, perlakuannya ini bisa dengan cara menggosok. Apabila ada suatu benda, ya, ada suatu benda netral, misalkan ini adalah penggaris, digosokkan dengan kain wol, lihat muatannya. Yang penggaris muatannya ada positif, ada negatif, positif, negatif. Sedangkan yang kain wol juga sama, memiliki muatan positif dan negatif. Ketika kedua benda ini digosokkan, benda yang sama-sama netral digosokkan, maka apa yang terjadi? Ya bisa dilihat ya. Ya, tulisannya di bawah lagi. Ya, jadi plastik yang digosokkan dengan kain wol ini akan menjadi bermuatan listrik. Nah, bermuatan listriknya ini negatif karena elektron dari kain wol berpindah ke si penggarisnya. Jadi, yang menjadi positif adalah kain wolnya. Ya, lihat dia punya muatan positifnya banyak. Sedangkan yang menjadi negatif adalah penggarisnya. Ya, plastik yang digosok dengan kain wol tadi ya, maka plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif karena elektron dari kain wol berpindah ke plastik. Nah, inilah yang bisa menyebabkan suatu benda mengalami yang namanya listrik statis. Karena benda tersebut diberi perlakuan dengan cara menggosokkan. Nah, menggosoknya sendiri ini harus searah, nggak boleh berlawanan arah. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga sama mendapatkan muatan listrik pada benda dengan cara menggosok. Kain wol dengan penggaris, contohnya. Kain sutra deh. Dia pakai kain sutra dengan plastik sama-sama netral, muatannya dia nggak punya muatan, atau dia nggak punya muatan. Netral itu sama muatan positif dan negatifnya itu sama. Dan digosokkan maka akan terjadi si penggarisnya ini bermuatan positif, sedangkan si kain sutranya ini bermuatan negatif. Ya, penjelasannya yaitu kaca yang digosok. Oh, ini kaca, guys. Kaca, nggak ada keterangannya. Jadi tadi ya, kaca digosokkan dengan kain sutra. Maka kaca akan menjadi bermuatan listrik positif ya. Lihat ini kacanya, ini kaca ya, bukan plastik, ini kaca. Dia bermuatan positif, sedangkan si elektron dari kaca ini berpindah ke kain sutra, sehingga kain sutranya bermuatan negatif ya. Banyak negatifnya itu. Seperti itu. Selanjutnya ya, ada yang namanya interaksi antar muatan listrik. Nah, interaksi antar muatan listrik ini terjadi apabila ya ditolak. Kenapa tuh ditolak? Sakit ya ditolak. Nah, interaksi muatan listrik ini terjadi apabila muatan sejenis ya, itu yang memiliki sama-sama muatan positif dengan positif, didekatkan, saling tolak-menolak. Dan kebalikannya, apabila sebuah benda yang memiliki muatan berlawanan jenis, yaitu
negatif dengan positif ketika didekatkan maka akan saling tarik-menarik. Ya, konsepnya sama seperti magnet ya. Muatan tidak sejenis didekatkan maka akan saling tarik-menarik. Contohnya tadi plastik yang memiliki muatan negatif sedangkan kaca memiliki muatan positif. Ya, ini tabelnya ya. Muatan bahan-bahan. Ya, ini mungkin bisa dihafal atau kalian catat di buku tulis ya. Ada apabila bahannya kaca digosokkan dengan kain sutra, maka hasilnya kacanya bermuatan positif, kain sutranya bermuatan negatif ya. Prosesnya berarti elektron dari kaca berpindah ke kain sutra. Begitu juga seterusnya ya. Untuk mistar plastik, sisir, penggaris, balon, ebonit dan lain sebagainya. Ini proses perpindahan elektronnya. Kalau kalian bingung tadi sama proses yang sudah Miss jelaskan, kalian bisa lihat tabel ini ya untuk memudahkan. Oke, kita akan lanjut ke hukum Coulomb. Tapi sebelum masuk ke hukum Coulomb, kalian bisa baca lagi ya bukunya dan bisa mengerjakan uji kompetensi 4.1 serta uji kompetensi 4.2 di buku tulis. Dan nanti dari yang sudah kalian kerjakan di buku tulis itu kalian foto dan kalian kirimkan ke Google Form ya, yang nantinya linknya akan Miss kirimkan. Mungkin pada pertemuan kali ini Miss akhiri, semoga kalian paham dan apabila belum paham kalian bisa baca lagi bukunya dan apabila belum paham juga kalian bisa tanyakan ke Miss ya melalui Japri. Oke, Miss akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.